yanaluka ilman nafi'ah, yang rawuh mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, yang rawuh mendapatkan rezeki yang thayyib, baik, halal dan mencukupi, wa amalan mutaqabbalan, dan yang datang semoga amal ibadah kebaikannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makna diterima tidak ada orang yang tahu. Apakah amal soleh kita itu diterima Allah atau tidak? Sebagai bentuk disembunyikannya kenikmatan supaya panjenengan ketika tiba waktunya itu ada surprise yang luar biasa. Seperti panjenengan ini merahasiakan hadiah kepada anak-anaknya. Ya, pokoknya nek sregep nanti malam tak kasih hadiah. Hadiah apa? Rahasia. Apa rahasia? Nah, kenikmatan seorang mukmin ketika dibukakan pintu pahala, mereka bahagia atas jerih payahnya. Dan kerugian orang fasik ketika mereka mengharap di dunia ini hanya sekedar transit, lalu tidak melakukan amal kebaikan. Besok ketika dibukakan pintunya, mereka kecewa luar biasa. Nah, sehingga ibu bapak rahimani rahimakumullah, perkara diterima atau dikabulkannya doa kita itu sepenuhnya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terjadi, maka qadarullah. Apa yang sudah ditetapkan Allah yang terbaik untuk kita. Lah, makna dari ud'uni astajib lakum. Ketika Allah berjanji kepada kita, hambanya Allah, tentang pasti setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Ada pemaknaan yang mungkin jarang kita yakini, bahwasanya tanpa berdoa pun Allah sudah beri gitu. Kita ini melangkah, ada banyak hal yang ibu-ibu tidak minta sama Allah, tetapi Allah sudah kasih dengan sistematik. Apakah ibu-ibu pula, bapak-bapak itu doa bagaimana cara makanan tercerna dengan baik? Ya Allah, ini kayak jambu metene ini engkau weteng loro, tolong keluarkan enzimnya supaya enggak, itu sudah jalan sendiri. Atau ketika ibu-ibu bernafas, apakah perlu kita menghitung-hitung berapa puluh kilo oksigen yang akan dibutuhkan oleh paru-paru kita selama kita hidup sampai nanti tidur? Tidak. Sudah sepenuhnya diatur oleh Allah. Hal-hal itulah yang dituntut dari kita supaya kita bersyukur kepada Allah. Wong kowe ora ngopo-ngopo wae wis dikabulkan sama Allah semua yang terbaik pada diri kita gitu. Sehingga yang sering kita doakan rata-rata perkara dunia, rata-rata perkara apa yang kita butuhkan, bukan bersyukur atas apa yang telah Allah kasih kepada kita. Maksudnya begini, la in syakartum la azidannakum. Ketika ibu-ibu dan bapak-bapak bersyukur, syukur aja dengan apa yang kita miliki sekarang, apa yang sudah Allah tetapkan sekarang. Ya nanti Allah akan tambahkan nikmat syukurnya gitu loh. Enggak jaluk wis dikasih. Karena orang yang merasa cukup itu kadangkala orientasinya harta. Rizki orientasinya uang banyak. Apalagi alhamdulillah orientasinya kenikmatan dunia. Betul tidak? Kalau panjenengan habis ini dapat uang 2 juta, seneng betul? Seneng. Alhamdulillah. Tetapi ada kebahagiaan yang kita itu tidak rasakan kecuali Allah nanti kasih kebalikannya. Ini sehat. Nanti pas sakit baru terasa nikmatnya sehat. Ini makannya masih bakso urat masih kuat. Nanti suatu saat sudah datang waktunya, gerahamnya sudah tidak kuat untuk mengunyah. Itu baru kerasa. Ya Allah, nikmat sekali dulu ketika masih sehat. Dorok dan sarok ketika diberi kelapangan. Saat lapang mungkin tidak berasa syukurnya. Tapi ketika diberi Allah sempit baru kerasa. Dulu kok ya aku orang ibadah. Dulu kok saya tidak menuntut ilmu. Kerasanya itu ketika besok diberi Allah kebalikannya. Kebalikannya kan dulu muda sekarang
Wah, dulu duduknya ijek nikmat saiki kudu sendenan, itu Pak, selonjor. Akhirnya ada perasaan yang membuat kita itu kecewa. Kok ndek ben saya ndak tenanan. Baru sekarang powernya sudah separuh, semangatnya tinggi, sudah nggak bisa. Ibu bapak rahimani rahimakumullah. Kembali ke ud'uni astajib lakum. Allah mengabulkan bisa jadi seperti yang kita inginkan. Kalau setiap keinginan itu dikabulkan, potensi ria, sombong, tidak ikhlas itu muncul. Makanya kalau ada orang yang diberi kenikmatan lebih daripada manusia yang lain, atau biasa kita sebut dengan karomah mungkin, kekuatannya untuk terkabulnya doa itu persentasenya besar. Contoh, ibu kalau ndonga ning wali siapa mesti mulai sukses. Atau ketika doa di tempat-tempat yang menurut kita mustajabah itu diyakini ini 75% akan terkabul. Itu potensinya muncul malah lebih ke arah kesyirikan. Betul tidak? Kita minta sama Allah, ya murni sama Allah. Tapi dikasih embel-embel. Nek ndongamu dipaske karo malam pitulas kliwon wanggo pas wah angel banget syaratnya nanti akan lebih dikabulkan. Itu kita minta sama Allah, tapi dengan syarat-syarat seperti itu malah menggiring kita kepada kesyirikan. Sekarang coba lihat ibu bapak, nalar aja kenapa Lailatul Qadar besok yang mau kita gapai di bulan Ramadan. Sebentar lagi kan Bu ya, ini sudah awal Sya'ban. Berarti habis ini panjenengan akan ketemu Ramadan. Kalau ketemu, mungkin Allah panjangkan umurnya sehingga bisa bertemu Ramadan. Dan Nabi tidak memberikan tanggal, waktu secara implisit cetok tentang datangnya Lailatul Qadar. Dikatakan dalam riwayat mungkin 10 hari terakhir. Ditambahkan lagi dengan dikuatkan beberapa hadis di malam-malam ganjil. Tetapi ada riwayat yang mengatakan Lailatul Qadar itu karena keistiqomahan manusia yang beriman semenjak pertama kali Ramadan berjalan sampai selesainya. Maka dia yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi ada yang memaknai cetok pasti akan datang di salah satu malam di bulan Ramadan. Nanti muncul ciri-cirinya. Nanti terang, cerah, tidak mendung, tidak hujan, sunyi, sepi, nikmat, bangun-bangun seger. Bisa terjadi bahkan di Masjid Guru ini. Ketika iktikaf duduknya di sini. Nah, di sini terus kena kipas angin, peteng liyane do pundur jenengan sare, tangi-tangi, seger, adem, ya, sunyi. Apakah ya Lailatul Qadar? Tidak. Artinya kalau Lailatul Qadar itu nanti disebut hanya pada waktu tertentu, yang jadi masalah orang-orang malas beribadah, semangatnya hanya di malam itu. Lawang ada ciri-ciri malam ganjil, sing malam genap sepi masjidnya kok semangatnya di malam ganjil. Coba, ini contoh nyata. Berarti kalau ada tanda dikabulkannya harapan doa kita, maka orang-orang pun akan begitu. Ibadahnya seakan-akan ngenteni dikabulkan doanya. Jadi bersyukur Pak Bu, kalau nanti Ramadan kita itu awalnya beda. Ya enek sedihnya, enek senengnya. Kalau senangnya saya itu nanti masjid binaan kami rame ini sampai malam terakhir Pak. Kalau hari ini kembar, mulainya sama, mungkin pas malam genep 10 malam terakhir sepi. Betul tidak? Nek benten besok kita benten kita lho ya, ada perbedaan awal Ramadan. Tapi mugi-mugi rampungnya sami. Sing siji tanggal 11 Ramadan malam ganjil, sing siji menganggap malam genap. Jadi ini sesuk tanggal 12 malam dianggap genap, sing kelompok satunya nganggap ganjil. Masjidnya rame terus, aman ya.
Ada hikmah di setiap ketetapan yang menurut kita tidak baik. Tetapi kata Allah, apa yang menurut kamu baik, tidak mesti baik menurut kamu. Tidak mesti baik untuk kamu. Begitupun sebaliknya. Ini contoh saja real terjadi di sekitar kita, ya. Tunggu brok ngenteni Lailatul Qadar, tetapi malam-malam lainnya tidak sesemangat ketika dia meyakini salah satu hari itu sebagai malam Lailatul Qadar. Jadi ada hikmah di balik Allah menyembunyikan diterima atau tidaknya suatu amalan, dan Allah tidak memberikan bukti nyata ketika doa itu dikabulkan. Salah satunya supaya kita itu istiqomah dan terus mengharap supaya Allah ridha kepada kita. Contoh loh, ketika panjenengan itu pingin mobil Pajero, sebelum mobil itu ada, dongo terus tidak. Nah kan kalau saya sebagai orang yang dimintai tolong, dipuji terus ya, setiap apa namanya pingin mijeti kula, ya orang tak kabul sik, mijeti aku terus ya. Setelah saya kasih hadiah wis ora mijeti saya. Ini secara manusiawi. Tetapi tidak boleh kita samakan dengan sifat manusia kepada sifat Allah Ta'ala. Akal saja. Ketika kita sedang berinteraksi dengan manusia saja, cara berpikirnya demikian. Bagaimana ketika kita berdoa terus kepada Allah, lalu harapan yang kita inginkan kok rasanya tidak dikabulkan, itu ada dua. Yang pertama, karena Allah masih sayang kepada kita, dan berharap kita itu ya gitu terus. Takut ya panjenengan kena utangnya lunas ora tau salat malam. Lah berarti kan niatnya ndak baik. Siapa bilang niatnya ndak baik? Saya mau tanya, panjenengan salat duha niatnya ben dodolane laris boleh tidak? Ayo. Boleh tidak? Enggak boleh. Monggo. Ya fitrah kita demikian. Kalau murni karena Allah Ta'ala, ya Allah saya sholat duha karena hamba, mungkin kita munafik sekali. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa kok kita sergap sholat duha? Bareng dagangannya laris, proyeknya lancar, sholat duhane ora wasyamsi, tapi kul huwallah tak. Ingat itu posisi ketika kita membutuhkan sandaran Allah Ta'ala, kita kayak uang sing taat banget. Tetapi ketika Allah sudah kasih sehat dan lapangnya, kita susah untuk bersandar kepada Allah. Ambil hikmah ketika doa itu kok sepertinya sudah dikabulkan atau belumnya. Yang kedua, maknanya sebetulnya doa itu sudah dikabulkan, tetapi versi yang lain. Nah, kita jarang bersyukur dengan cara seperti itu. Pokoknya nek pinginnya Pajero, kudunya metune Pajero. Ternyata kok dikeluarkan Allah dalam bentuk lain. Contoh panjenengan diberi kesehatan, umpama Pajerone itu jenengan loro-loronen. Pilih loro-loronen apa numpak Pajero? Pengen deh. Lah iya pengen loro-loronen apa numpak Pajero? Pengen sehat apa loro-loronen tapi untuk Pajero. Nek saya pengen sehat. Sehat ini nomor satu, as-sihat disebut Nabi sebagai kenikmatan yang bisa jadi menina bubukkan kita bu sehat itu. Wal farah dan longgar. Hidupnya tuh nikmat. Nek kula sih sehat, nek sakit sehat karo Pajero. Ngono tuh pengine. Ya sehat ya Pajero atau ya Allah. Tapi kan itu doa. Nah, kalau Allah sudah menjamin kalau kamu berdoa itu pasti aku kabulkan. Lah syaratnya kan harus ada. Enak men ini doa tapi maksiat. Wong semaksiat-maksiatnya kita saja masih diberikan rezeki oleh Allah. Kok terus dengan gampangnya aku harus donga terus tapi kok orang dikabulke? Salah metode untuk memaknai ad-doa. Astajib lakum. Sekarang begini, kita itu tidak taat sama Allah, nakal,
sholatnya molor, bahkan meninggalkan, korupsi di jalan, istri galak banget karo bojone, ya ora taatnya hanya nek pas tanggal 6. Apalagi semua hal-hal yang kita ingkar tentang kenikmatan itu Allah tetap kasih panjenengan rizki gitu loh. Kok hanya gara-gara satu dua doa yang tidak segera dikabulkan oleh Allah, seakan-akan piye kok ora dikabulke sih loh. Yang lain tuh banyak loh, tanpa kita minta hidup kita itu jadi jalan nyaman, nikmat. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi kalau dikatakan Allah ingkar dengan janjinya, saya sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun ingin punya anak, kok nggak diberi anak, padahal saya sudah sedekah, sudah zakat, bahkan umroh, adus, udan di depan Ka'bah, delala pas udan hari Jumat, pada Jumatan sampai sore, pada asar katanya mustajabah, di depan Ka'bah, udan, iki berasar, katanya tempat mustajab. Sudah 2 tahun berlalu dari doa itu, Allah belum beri saya anak. Nah terus apakah berarti Allah tidak mengabulkan doa kita? Oh tidak, bukan begitu cara memaknai kasih sayang Allah kepada hambanya. Padahal sudah dicek rahimnya sehat, dicek spermanya sehat, pakai metodologi, ya timing yang tepat, ya, minuman makanan yang bernutrisi untuk embrio, untuk gagal ya Allah. Nah, kalau jadi manusia sebagai hamba Allah, maka yang perlu disalahkan Allah apa kita? Allah apa kita? Nah, kita harus cari tahu versi langit apa yang membuat kita itu mungkin ada yang belum siap menerima rezeki dari doa yang kita panjatkan. Banyak loh cerita, bahkan sahabat Nabi itu Nabi yakin koncoku iki soli kalau orang duit. Padahal doanya dia pengen kaya ya Rasulullah. Jenengan kan koncoku toh ya Rasulullah, aku dongakno ben sugih. Nabi ndak langsung. Apa kowe kuat nanti kalau diberi kekayaan? Kuat ya Rasulullah. Sekali diberi kekayaan, sholatnya telat-telat. Coba. Setelah tambah kaya, wes ora sholat neng masjid. Setelah blegedu, ternyata ora sholat. Jumatan tok. Parah-parahnya setelah jadi super blegedu, ora sholat Jumat. Maka didoakan lagi oleh Rasulullah supaya kamu lebih baik soleh saja daripada kaya di dunia. Ini contoh, bisa jadi kalau panjenengan doanya itu dikabulkan oleh Allah, malah kita itu jauh dari ridha Allah. Ini salah satu cara supaya kita itu menikmati ketetapan yang sudah Allah berikan. Gek nek aku iki dikai pajero. Kok gek aku iki kemaki yang ning pengajian ya, dadak klakson ngono kae. Terus angger buka pintu dibanter-banterke ben do ngerti Iqbal tumpakane pajero. Oh iya ya Allah, wis divina wae cukup. Habis itu kita akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Paham ibu-ibu? Ya, sekarang makna kedua tentang astajib lakum. Bagaimana Allah merahasiakan terkabulnya doa, tetapi besok tetap akan dikatakan oleh Allah, doamu aku kabulkan. Dengan cara apa? Lihat riwayat ini jamaah. Ketika ada sahabatnya yang meratapi nasibnya, karena timbangan amalnya itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Intinya ini dilingkas bisa nyemplung neraka. Kalau perhitungan amalnya itu ternyata lebih berat yang buruk. Apa yang terjadi? Setelah semua amalan dihisap lengkap, amal jariah sudah stop, ya sudah ditutup semua pintu-pintu amal. Tiba-tiba dalam penghitungan akhirnya bertambahlah itu pahala si fulan. Bertambah sampai pada masa kritisnya itu aman. Loh, malaikat ini kok tambah? Ada apa gerangan? Apakah ada amalan lain yang membuat aku selamat dari siksa neraka? Apa jawaban malaikat jamaah?
itu adalah doa-doamu di dunia yang tidak dikabulkan Allah di dunia. Pripun jadi? Nek ngerti ngoten, mungkin orang-orang yang deg-degan tentang neraka itu di penghujung doa, insya Allah ditambahkan, jangan engkau kabulkan doaku ini ya Allah. Karena besok akan dikonversi menjadi pahala-pahala kebajikan. Makanya kita dituntut untuk terus berdoa, bukan sekedar masalah dikabulkan atau tidak, sebagai bentuk penghambaan. Kalau kita punya Rabbul Alamin yang maha menguasai seluruh alam, kalau kita memanjatkan sesuatu sama Allah, ya sudah, cukup sebagai bentuk penghambaan. Ojo nganggo syarat-syarat. Duh Gusti ya Allah, kapan nih aku wis donga 30 tahun. Ya, nikmat itu sebagai bentuk pahala. Salah satu menikmati tidak terkabulnya doa sesuai harapan kita, yaitu yang dua. Itu adalah pahala yang dikonversi oleh Allah di akhirat kelak. Sehingga mungkin ketika kita tahu hidup di dunia ini, kita minta sama Allah supaya doa-doa ini tidak dikabulkan. Ibu kalau tahu jatahnya besok setelah dihisab pahala niki gur sithik, pasti minta sama Allah supaya seluruh doa saya di dunia kabulkanlah di akhir, bukan di dunia. Kalau tahu ternyata timbangan amal panjenengan dan kula niku mung sithik kok. Sithik. Akhirnya pahala yang gampang diraih adalah dengan cara kul khairat, yang kedua doa. Makanya dalam Islam setiap amal itu ada doanya. Coba itu konversi pahalanya itu luar biasa. Gur lisan. Bismillah. Minimal. Minum bismillah. Dan bismillah. Yang dikasih contoh dari Nabi bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup dengan grup bismillah ini gampang betul. Gampang banget. Ki contohnya ini. Pak Angel. Bismillah lo satu. Bismillah. Munjukipun Nabi ngoten iki terus gitu. Ngoten. Bismillah. Cara pertama mengucapkan satu kata bismillah, lalu satu hirupan air diteguk 3 kali. Jadi airnya sudah di dalam mulut terus celegu. Itu cara pertama. Cara berikutnya bismillah. 1 2 Alhamdulillah, bukan benar ini. 3, itu contoh model yang kedua. Nabi tidak celegu, enggak. Itu secara medis juga ada hikmahnya. Udara yang keluar dari hembusan hidung itu tidak masuk ke bejana beliau. Karbon dioksidanya tidak diminum lagi. Kan mimiknya nganggo botol totat orang mlebu iki kakek wong dablek ngono kuwi. Kalau ada contoh dari Nabi wis rasa nganggo syarat lah. Hadhihi sunnah lakukan. Nikmat. Contoh kayak gitu aja pahalanya sudah berat loh. Niatnya seperti Nabi, gek dimulakan dengan bismillah. Itu mau dadak pingin dikabulkan Allah, jadikan apa di dunia ya Allah, kan enggak perlu. Itu tabungan kita. Sekebelet-kebeletnya panjenengan. Kalau fisik tubuhnya itu sudah terbiasa dengan doa, ajeng mangsur tetap mandek kok di depan kamar mandi kok. Ngerim sih. Apa doanya? Allahumma barik lana. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini biasakan Pak Bu dalam keluarga itu.
Karena orang sengaja doa-doa itu nanti terkumpul banyak pahala yang berat timbangan amalnya karena keistiqomahan panjenengan sedaya. Kita tarik ke masalah istiqomah. Nabi ngendika itu keistiqomahan itu tidak perlu yang monumental, fenomenal, berat, bombastis, tidak perlu. Biasanya sing model bombastis ngoten niku gur mak petuntuk wis rampung. Ora iso suwi. Makanya Nabi mengatakan adwa muha wa ingqalla. Sing istiqomahku ya mbok dilakoni walaupun sedikit saja enggak apa-apa, yang penting terus menerus. Nah, doa-doa yang diajarkan Nabi itu ringan semua. Itu dari lisan, gampil. Kalau sudah terbiasa mulut kita, insya Allah salah satu nikmatnya besok ketika ditimbang pahalanya kita kaget luar biasa. Pahalanya kebuat dengan lisan yang selalu berdoa kepada Allah. Lah kayak gitu loh. Doa itu ya semacam itu. Kita ngomong nikmat tapi tidak mengharap itu datang langsung kepada kita. Engkau yang terbaik memberikan ketetapan. Menawi mboten fajiru nggih inovaripun ndak apa-apa. Ngono lho wong-wong sing tawakal ngono kae lho nikmat. Ada syarat tetapi ya wis apa yang diberi ya itulah jatah saya. Kayak ibu doa mau makan kan gitu. Apa ya bayangke kok makannya ben penak ndak ya langsung bismillah kan begitu. Menuntut ilmu raditu billahi rabba rabbi zidni ilma. Saat itu kan ringan sekali lisan kita tanpa mikir kapan dikabulkan doanya. Ya. Lah ya gitu kalau menuntut ilmu langsung berharap rabbi zidni fahma. Kalau pingin duhur ini ngaji ning guru asalam berikan pemahaman. Pas pengajian ini aslinya orang mudeng ngantuk kok kula ora paham ya Allah. Lah kok enggak tanya gitu. Lempeng aja usekone itu rezeki paham ya alhamdulillah. Ha begitu tentang dunia. Kono umpama ora nek ya penting cukup. Rizki itu bukan karena banyaknya secara kuantitas, tetapi nikmatnya kita bersyukur dan dicukupi oleh Allah. Betul ya? Rugi. Wong ya 30 juta nek ora cukupi enggak cukup loh. Saya punya teman notaris. Setiap keluaran mobil baru dia itu beli. Masya Allah. Terus ya nganggone kapan tuh? Ternyata angsurannya itu per bulan 30 juta. 30 juta per bulan. Cukup. Itu namanya tidak cukup, berarti dengan harta yang banyak pun tidak akan pernah cukup. Ingat ngendikanipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panjenengan sedaya niki umpami diberi satu gunung Uhud tapi emas. Ora rasa sak gunung Uhud. Kubah masjidnya Ibadur Rahman niki Ibadullah. Apa? Ibadullah ya. Ibadur Rahman. Kubah niku isine emas aja ora rasa sak gunung Uhud. Wong emas sak gram sakniki wis 3 juta ya. Sak kubah niku. Tipe panjenengan dibet. Terus sesuk ditawari meneh gelem meneh mboten. Ibarnya kalau emas sak kubah kuwi sak ton luwih. Terus jenengan sesuk eneh ditawari nek kowe gelem sak ton emas nek jawabane apa? Fitrah kita itu tidak akan pernah cukup. Kudune nek entuk, kula nek umpama entuk emas antam abote sakmene. Iki wis duwe omah teng Madinah. Pun ora balik ning Indonesia. Tapi kita tidak pernah cukup. Nah, maka kadang-kadang doa kita itu terkamuflase dengan itu. Seakan-akan Allah itu belum ngasih apa-apa ke kita. Sehingga ingin terus mengharap apa yang kita panjatkan harus dikabulkan. Terus dalil ud'uni astajib lakum. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, sehingga ibu bapak rahimani rahimahumullah, kalau ada orang yang mengaku setiap doanya dikabulkan oleh Allah, maka dia tidak akan bercerita tentang dikabulkan doanya. Cukup dinikmati oleh dia
lalu dia menjadi orang yang banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun di antara kita jika ada yang terus berdoa kepada Allah, kok sekiranya Allah tidak mengabulkan doa saya, maka jawabannya apa? Karena Allah masih cinta dengan kita, supaya kita terus bersandar kepadanya. Kadangkala ketika sudah tidak bersandar, kita jauh dari Allah. Cara bersandar itu kan di surah Al-Ikhlas ayat yang kedua. Lalu bersandar lagi tentang surah Fatihah ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya memang setiap hari tugas kita itu meminta tanpa melihat dikabulkan versi kita atau tidak, karena Allah sudah memberikan segalanya kepada panjenengan. Permisalan lagi, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ini bangun dari tidurnya, batangi ambegan, kan itu otomatis apa data di setel sih, batangi lagi saklarin dia ceklik, kan enggak, otomatis dalam keadaan tidak tahu apa-apa pun bangun tidur sudah bernafas, lalu melihat keluarganya pun ambegan. Ibu biasanya bangun duluan, terus jejere, oh bapak ambegan urip, terus buka pintu kamar, kukur-kukur, oh anakku urip, ya delok kandang, kukur-kukur, oh pitike urip kabeh itu tangi turu. Lalu saat ibu belum bersiap-siap untuk menikmati dunia, bapak belum memikirkan tentang dunia, pun saged bayangke engkau sarapan opo. Ini redaksi saya biar gampang. Panjenengan lagi duduk, delok bojone ngoro, delok anake urip, delok muni pitike ingon-ingon, kukuruyuk ngoten niku, wis lega urip kabeh. Lalu bayangke niku kan paling gampang tuh. Kan gur bayangke. Durung buka kulkas, durung ngetokke duit, durung mususi, durung, cuma bayangke iki engko enake tuku sego liwet apa masak sop. Lagi bayangke tok lho. Itu apa katanya? Itu sama saja dunia sudah dikumpulkan kepada panjenengan. Kita disuruh bersyukur dulu sebanyak-banyaknya sama Allah. Mungkin dinukilkan di ayat yang lain, nek ame bersyukur itu orang sang golek-golek apa yang perlu disyukuri. Panjenengan dan kula hidup saja itu syukur, gitu loh maksudnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ngopo tidak pikir-pikir tentang rasa syukur sama Allah? Apakah nunggu doa kita dikabulkan dulu baru alhamdulillah ya Allah, telah Engkau kabulkan doaku yang selama ini aku tunggu-tunggu. Apa perlu begitu? Ya, berarti kita munafik selama ini tidak pernah bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Betul ya Ibu Bapak ya? Lanjut, berarti ketika kita sudah tahu hikmah kenapa Allah merahasiakan terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan, ya supaya kita itu delosor, ya benar-benar jadi hamba, orang kemati. Wah, ini motornya trelok gitu, tapi dimaklumi karena lokasinya tempat olahraga. Jadi kalau tenggalan umum itu niki enten motor-motor niku dongane elek apa saya? Ya Bu, sing tesih duwe anak mantu, anak lanang, tumpakane motor dadak kenal pote di run 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 run, itu tolong dikandani, ndak usah. Doane elek terus. Ora enek jejer bangju numpak motor brong ngoten niku dongane Masya Allah ya Le, dadi anak soleh, habis Quran ya Mas. Rang-rang nggih Bu, nungrang. Wis ben kecelakaan, ben keserempet, mesti elek-elek dongan. Terus lanjut. Yang pertama membuat kita tidak riya, tidak sombong, terus menghamba kepada Allah. Hikmah yang kedua, disembunyikan tentang terkabulnya doa. Tadi sudah saya sampaikan addu'a. Kita dituntut oleh Allah untuk istiqomah, terus-menerus bersandar sama Allah. Dan biasanya Bu, kalau latihan orang sufi itu, ketika belum dikabulkan suatu doa, sudah muncul hajat yang lain. Dan ketika hajat yang lain itu mulai didoakan, doanya wis bercabang,
Sijine doa Pajero, sijine doa anak lanang mau masuk kuliah. Dan akhirnya salah satunya dikabulkan oleh Allah. Ya ora Pajero tadi apa tadi? Kijang Innova dikabulke, akhirnya doa kendaraannya itu hilang. Tinggal doa anak lanang. Dan doa anak lanang nanti setahun ini orang dikabulke oleh Allah. Orang yang lulus, orang yang rampung apa jenenge skripsi nih, wah lagi berdoa nikmat dan rampung ya Allah anakku mudahkan dalam skripsinya. Ngerti-ngerti wis metu hajat liyane. Ternyata adike kudu mlebu SD, duitnya kurang. Nah, lalu Allah kabulkan. Artinya kita dituntut untuk selalu menghamba. Jadi masalah dalam hidup itu biasa. Alhamdulillah. Supaya kita bersandar kepada Allah. Adakah ibu-ibu, bapak di sini yang hidupnya tidak ada masalah? Ket lahir, ngantek duwe bojo guyu terus. Berijab kabul ngantek duwe anak nikmat, terus ada yang kayak gitu. Nek wajahnya kudune ora iki ya. Ini wajah-wajah akeh masalah kita itu. Ya enggak apa-apa. Kalau hidup tanpa masalah mungkin tidak ada pengorbanan yang kita tunjukkan sama Allah. Mungkin tidak ada kecintaan kita untuk bersujud lama-lama minta solusi dari Allah. Ya sudah nikmati. Kalau tidak mau ada masalah itu ada solusinya. 2. Tidur. Yang kedua, tidur tenanan, mati. Nah, maka semua masalah hidup itu akan hilang. Oke, yang kedua berarti Allah menuntut kita untuk mengistiqomahkan amalan baik tersebut. Apa amalan baik tadi? Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kami tahu. Ada orang yang kalau tadi kan Allah kasih hajat yang lain. Nanti hajat yang satu terpenuhi, muncul hajat yang kedua. Kita terus menghamba sama Allah. Hajat yang kedua belum dipenuhi, tiba-tiba muncul hajat yang ketiga. Hajat yang kedua diselesaikan, ijik dongo hajatnya. Itu model tentang hajat ya, keinginan. Kalau dikabulkannya doa dan Allah kasih keinginan yang lain dengan jalur yang sama. Contoh, ada jamaah yang aktivitasnya jualan cilok. Dari hasil jualan cilok itu dia gunakan untuk menyambung hidupnya, bayar kontrakan, terus bayar sekolah anak sama tabungan umroh. Cilok loh. Maksud sing jilbabe larang-larang ini ya orang nabung untuk berjalan ke sana. Ini nabungnya 18 tahun bisa berangkat. 18 tahun itu wis seneng. Doa tentang umroh nabung. Jadi salah satu doa dari 4 hajat dia itu, ya Allah, kula itu pingin safar umroh, pingin nonton Baitullah, pingin ketemu Ka'bah. Itu doa yang dia panjatkan sampai berangkat umroh bareng kula. Pamer sama saya. Ustaz, saya nabungnya itu 18 tahun. Untuk dapat 28 saat itu 28 juta. Masih di 2022 kalau nggak salah. Merinding. Jualan cilok rumahnya kontrakan. Ibu tahu enggak bedanya rumah kontrakan sama rumah beli sendiri? Apa bedanya, Bu? Dirawat tidak? Dirawat kan? Bedanya yang satu itu milik orang lain, yang satu milik sendiri. Baik milik orang lain atau milik sendiri, kedua-duanya milik siapa? Allah. Berarti harus dirawat kan? Karena saya paling gak suka ada orang yang ngontrak. Ngapunten loh yang kesindir loh ya. Orang ngontrak tapi rumahnya kontrakan itu tidak dirawat. Karena merasa itu bukan milik dia. Tapi kalau itu milik Allah, kenapa tidak dirawat? Allah sudah titipkan kepada panjenengan rizki untuk menghidupi dan hidup dengan keluarga di situ. Lalu uang kontrakan panjenengan itu untuk menghidupi orang yang punya rumah yang jenengan ke. Maka amalan terbaik dalam rumah kontrakan itu adalah menghias, merapikan, membersihkan rumah itu seperti rumah sendiri. Itu amalan terbaik.
kui rezeki ini tuh lancar. Itulah cerita dari tukang cilok yang saya simpan sampai sekarang. Loh, kok ngontrak terus dong? Jawaban yang paling bikin deg-degan, anak saya insya Allah sudah bisa beli rumah. Lah nek saya meninggal ya wis lah, anak-anak udah paham. Itu cuma titipan. Kan keren banget. Menghambanya itu sudah makjel banget itu loh. Nek kula bayangke duwe omah gede-gede. Sok ben ya ora digawa mati ya. Bukan maksud terus ngontrak wae, bukan loh ya. Enggak, tetap level bersyukurnya itu masing-masing ada. Kos Steven itu kan rumahnya besar. Kaya dia. Tetapi ternyata dalam masa hijrahnya itu dia jual rumahnya supaya orang-orang yang tidak punya rumah itu punya rumah. Sedangkan dirinya sendiri malah ngontrak, coba. Katanya kalau ngontrak itu pahalanya double. Pahala ikhtiar menyenangkan yang punya rumah dan pahala bersyukur punya rumah kontrakan. Keren banget ya hidup itu sebenarnya ya. Oh, makanya nek urung duit akeh aja minta sama Allah omah. Minta saja sama Allah tempat berteduh yang nyaman untuk beribadah. Kadang-kala ketika doa minta rumah ngantek 20 tahun ora dikabulke, ngontrak terus ya Allah. Aku kontrak terus sedih. Lah doanya ternyata pingin terus tanpa bersyukur dengan kontrakan. Ketika bersyukur dengan kontrakan ternyata Allah kabulkan dengan cara yang lain. Diberi rumah yang lebih besar, bisa tinggal majelis taklim karena visinya bukan dunia, akhirat. Karena kan rumah tidak dibawa mati. Nikmatnya ini contoh yang terus-menerus ya. Akhirnya dengan rasa syukur itu dia berangkat umroh, nangis-nangis, doa kabul, terus bilang ke saya. Itu pas di Bandara Soekarno-Hatta. Ngomong apa? Alhamdulillah Ustaz, lega. Allah Maha Kaya, nikmat Ustaz. Ya saya senang aja, nikmat ya iya. Bahasa itu satir banget bagi saya. Allah tunjukkan kehebatan yang lain dengan cara yang membuat kami itu luar biasa. Allah itu kalau menginginkan hambanya itu terus butuh kepada dia itu jelas banget. 2 tahun berselang, si bapak ini umrah lagi dengan saya. Dulu pakai paket Lion, sekarang pakai paket Garuda. Jadi mungkin Allah ingin beri pelajaran kepada saya tentang masalah doa. Wah, bapak masya Allah nggawa bojone. Dan bojone difasilitasi sing versi VIP. Masya Allah. Rumahnya sekarang di mana, Pak? Ya tesih terbatas kan. Tesih ngontrak. Ini lah wong piye meneh lho wong ngontrak ya penak. Lah kok jenengan ngangge Garuda ora eman-eman, ora nggo tuku omah wae to, Pak. Itu kan beda cara bersyukurnya dengan kita toh. Mungkin kita kan erong duwe omah ya mbok omah sih. Mosok yo ngantek umroh ngantek ping pindho omah ra tuku. Kan lho tuku sing rega 60 juta ya enek lho omah cilik. Rodok pelosok rono mlebu munggah miduk banyune angel 60 juta situ omah. Negur omah lho. Tapi kenyataannya rasa bersyukur dia dengan kita beda. Lah kok berangkat lagi kenapa? Setelah pulang ke Solo, ada doa yang ternyata harus saya panjatkan. Ustaz, apa? Kula pengen balik ke Mekah melih kali bojoku. Karena bojo kula itu angger ndelok kula cerita bab perjalanan umroh, nangis. Kowe ngopo to, Dik? Aku yo pengen Mas tapi ora wani nyuwun kali panjenengan. Awake dhewe ngene kok ya lunga. Akhirnya doanya bukan masalah rumah mewah bagi dia, ya bukan masalah, enggak, doanya apa? Izinkan aku ya Allah dengan cilok ini memberangkatkan istriku. Lalu Allah kasih apa? Bayarnya cuma separuh. Akhirnya separuh yang penting VIP Garuda sekalian. Orang-orang tidak pernah tahu kalau dia itu pedagang cilok itu. Tuh. Kayak gitu apa tidak perlu kita patut contoh tentang rasa syukur dalam dikabulkannya doa. Ya, keren banget. Itu guru terbesar dalam hidup saya tentang rasa syukur. Dan ternyata doa berikutnya tentang fase perjalanan yang sama,
tetapi level dia naik di hadapan manusia. Doanya tetap sama. Kudune kan menurut kami ya berbeda. Tapi ternyata saya harus berdoa lagi kembali ke sana untuk memuliakan istri saya. Iya Bu, jenengan iki gaweane ning ruangan AC ya, duitnya gede, tapi ternyata doanya hanya sebatas dunia ya kecil, padahal yang panjenengan minta itu pemilik segalanya. Mana mungkin toh kalau ibu kerja di perusahaan yang kaya raya, bos lah katakan, jenengan kenang cedak banget karo bos ini. Hidup jenengan nyaman tidak? Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Umpami panjenengan saat ini jadi karyawan guru asalan, tapi levelnya manajer, cedak banget karo big boss. Uripe jenengan nyaman tidak itu? Ada yang disandari. Suka nek omahe bocor nyilih duit sedilit mesti itu, gitu kan? Oke lah, atau paling gue lapor bosil, masa ya kurang atau saya gelem. Ada yang kita yakini bisa menyelesaikan masalah kita, makanya hidupnya nyaman. Mungkin formula ini belum masuk perihal doa kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Tapi kepada makhluk kita iso bersandar, iso ayem, aman. Mungkin punya pekerjaan, wis iso bersandar, aman dek nek gur 700.000 sebulan SPP iso. Aku kan jek dodolan. Itu kan namanya bersandar dengan pekerjaan. Kita aja sudah yakin solusinya ada. Lah kok hendak bersandar kepada zat yang maha segalanya? Kalau panjenengan dan kula yakin Allahu Ghani, Allah maha kaya, lah kenapa curhatnya tidak sama Allah saja? Bersandarnya tenanan sama Allah. Selesai semua masalah. Sehingga turun pertama adalah merasa cukup dulu. Baru la in syakartum la azidannakum itu masuk. Merasa nikmat dulu. Baru nanti kenikmatan yang lain dititipkan oleh Allah. Lah level pertama saja dihilangi, kita melompat ke level yang lain. Ya enggak bisa. Lulus sik lah kelas 1, masa langsung SMP, enggak bisa. Ikuti aturan, pelan-pelan nikmati. Cukupkanlah perasaan kita, cukupkanlah doa kita, baru mengharap Allah mengabulkan segalanya. Allah yang maha tahu kita itu cocok menerima hasil dari doa kita atau tidak. Yang ketiga, kenikmatan tidak tahu kabul atau tidak adalah melatih untuk ikhlas. Melatih untuk tawakal. Melatih untuk berserah diri kepada Allah. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi tentang karyawan yang punya big boss, maka dia merasa nikmat, aman uripe, wong enek bose, kan gitu ya. Kalau kita, saya kan merasa yakin berangkat umroh berulang kali. Kenapa? Karena saya baca kental karo owner biru umroh. Nah, enak kan? Dan buktinya setiap ada keberangkatan yang menyenangkan ditawari. Di Iqbal mangkat orang pangkat. Liane tidak nabung kan? Ini kan level berbeda-beda dalam hidup ibu-ibu. Apa yang ketiga berarti hikmahnya? Iya, kita berlatih ikhlas. Lalu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keempat, membuat kita selalu berlatih tentang mengharap dan takut. Kalau bahasa kerennya adalah roja wal khauf. Khauf rasa takut, roja itu pengharapan. Jadi kalau kita itu masih 50-50 iki wis dikabulke urung Allah ridho atau tidak, maka muncul dua sifat penghambaan. Yang pertama rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua mengharap terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau doa yang kita inginkan belum dikabulkan, level ini masuk. Kita selalu doa sama Allah, mengharap sama Allah. Khauf dan roja, rasa takut dan pengharapan. Terus yang terakhir, berarti kita mensifati Allah yang maha mengetahui. Kita jadi hamba yang terbaik. Artinya poin ini apa namanya ya?
memaknai tauhid dengan sebenar-benarnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semakin kita sering berinteraksi dengan doa, semakin kita yakin bahasanya Allah Maha Segala. Singkat padat nikmat jelas ibu-ibu, bapak rahimani rahimakumullah. Jadi kesimpulan yang paling nikmat apa? Terkabulnya doa itu bukan harus sama seperti yang kita inginkan. Ya, bisa jadi Allah sudah konversi dalam bentuk lain yang lebih baik daripada doa panjenengan. Ya, contoh ya, ibu pingin rumah rumah baru mobil terus liane apa gelang emas. Ibu sedekah iki mau kotak infak. Terus nyemplungi 50.000. Rumah sana ya ben dilipat gandakan oleh Allah lah, minimal 10 kali lipat. Berarti ya itu 500.000. Ternyata ditunggu-tunggu kok ora tau metu 500.000 nih. Oh, apa iki bapak sesuk kundur iki mungkin oleh-oleh 500. Ya ora iku ngeki 100 piye to iki kok ora dibales-bales. Karena balasan itu tidak mesti harus letterlek 50.000 ping 10 kali lipat dadine 500.000. Ndak seperti itu dong. Kalau Allah Maha Kaya ya kok sempit cara menafsirkan kita dikalikan 10 kali lipat. Bisa jadi di antara kita sedang menunggu 10 kali lipat itu Allah kasih panjenengan sakit. Sakit ternyata setelah dicek apa sakit sing larang ya napa Pak? Kabeh sakit nek ora BPJS larang nggih. Napa sing ketok larang penanganannya? Batu ginjal ya. Mau dioperasi tidak diterima BPJS. Ternyata pas di antrian poliklinik jenengan antri aduh ya Allah, antri loro, telu, antri suwen. Tiba-tiba istirahat sholat zuhur, dokternya keluar. Pas dokter keluar malah ibu guru SMA X ya. Loh, kok tahu? Ya Allah Bu, saya murid jenengan. Wah, ya, saya sholat sebentar. Bar sholat ibu digeret kalau perawat. Orang antri, melebu, dironsen, didiagnosa. Wah ini, enggak, ini cuma kasih obat, enggak usah operasi. Bisa jadi saat itu kudu operasi dan Allah enggak ridho dengan operasi. Hasil diagnosanya cukup minum obat ini, ibu sembuh. Terus pas bayar nekasih, ternyata tulisannya free. Wah terus, alhamdulillah ya Allah, Engkau kabulkan doaku. Nah ini doa yang mana saya mau tanya? Doa yang mana? Doa yang pas loro mau nyuwun dimarek gitu. Ya Allah, Rabbana, ya sembuhkanlah. Akhirnya, ya Allah, Engkau kabulkan doaku. Tapi lupa, bisa jadi itu tadi kui 50.000 ping 10 mau gitu loh. Kui nek bayar obat, bayar dokter karo antri enteke mungkin sak yuta. Jadi tidak perlu mikir kuantitas, 50.000 ping 10. Wong tadi harus dikasih Allah mungkin 1 juta lebih. Kenapa bersyukurnya tidak di situ? Oh, ini saya ketahui deh ini ya Allah. Nah, menungso iki angel kon ngono kuwi, Bu. Angel. Makanya harus berprasangka baik terus kepada Allah. Jelas? Berarti Allah mungkin bisa jadi mengabulkannya dalam bentuk yang lain dan pasti lebih baik daripada yang kita minta. Umpama dikai 500.000 tapi kok tetap operasi piye coba? Ya Allah Siti kedu mawon dongane gur 500.000. Akhirnya Allah kasih 500.000 dari orang lain. Penting ibu 500.000. Bu, 500.000 kamu. Ya Allah, lorone hilang tapi sedilit pas seneng itu 500.000 mau. Alhamdulillah ya Allah, tenang ternyata omongannya Dek Iqbal ning guru kae. Langsung dibales 10 kali lipat. Wah, bar kuwi daftar operasi entek 15 juta. Itu rasa syukur yang sering kita lupakan. Bisa jadi Allah sudah kasih yang terbaik tapi kita lupa bersyukur kepada Allah. Versi yang kedua, Allah sudah tetapkan terkabulnya doa itu dengan apa ya Bu?
hasil yang luar biasa. Gini-gini, caranya menikmati yang kedua itu begini. Orang-orang terdahulu kalau minta sama Allah itu malu. Malu menyebut secara spesifik karena mereka itu tiap hari isinya bersyukur, bersyukur, bersyukur. Istighfar, istighfar, istighfar. Sholat, sholat, sholat. La haula wa la alhamdulillah la ilaha illa anta. Isinya bersoli, solihah orang-orang terdahulu itu. Dan ketika punya hajat dunia, mereka malu minta sama Allah. Karena sudah merasa hidupnya itu nikmat dan luar biasa. Jadi sok-sok mereka saking malunya berdoa sama Allah, wigur istighfar toh. Astagfirullah. Jadi orang dulu nek ngerti tonggone pengajian, ibu-ibu jajaran pengajian. Terus ibu ping niki istighfar terus ke awal ngantek saat niki. Ini zaman dulu, guru 150 tahun yang lalu katakanlah. Terus sampingnya tanya, Bu, jenengan apa enten hajat? Kok istighfar terus? Malu orang zaman dulu. Enggak ya Allah, mugi Allah beri yang terbaik. Tidak berani ngomong kepinginan. Kuwi zaman dulu. Kayak zaman saiki jajaran ngene ngerti istighfar terus ditakoki. Jenengan bar maksiat opo Bu kok istighfar terus? Karena kita jarang bersyukur sama Allah. Tahu bedanya ya? Nah, maknanya begini, kalau kita minta sesuatu disebutkan, apa enggak malu sebetulnya Allah itu sayang sama kita, mau memberi yang lebih baik dari itu. Kayak kula pengen kijang Innovaribon atau Zenith sing munine halus ya kayak listrik itu loh, pengin banget loh Pak. Tapi malu saya minta numpak Livina ya wis penak pianan. Terus delalah kok ya minta Pajero Sport. Ya Allah. Livina kula wis 10 tahun ya Allah. Kula pengen Pajero sing anyar niku. Boleh enggak minta gitu saya? Ada yang salah? Enggak ada. Ini cuma masalah adab saja. Orang yang beriman masa lalu itu Masya Allah. Zuhudnya bukan. Ingat ya, zuhud itu enggak mesti enggak punya loh. Zuhud itu enggak mesti enggak punya. Kita kadang mikir zuhud itu sih orang duwe, kuru keluan. Enggak, kuwi papa duafa gitu. Bukan zuhud. Beda nanti untuk mendefinisikan zuhud. Setelah saya doa, tenanan, ben entuk Pajero, ternyata di Lauhul Mahfuz saya itu sudah ditetapkan Allah itu New Alphard 2026. Asline loh, asline. Tapi Allah ya cuma nyindir, oh Iqbal, kowe iki sholih, tertib, salate sregep, gur njaluk yo padahal meh tak kai Alphard. Jalukmu yo gur Pajero yo enteng bagi Allah. Gitu loh maksudnya cara menikmati doa. Paham? Paham ya Bu ya? Jadi ya ndonga tapi aja ngono-ngono banget lah. Kaya maksa sama Allah gitu. Piye to ya Allah? Aku ki tenanan lho kok karo Allah kaya nek punishment ya. Seakan-akan nih doa kita itu harus dikabulkan. Kamu siapa? Kamu itu hamba. Nikmati dulu lah prosesnya. Ya, seperti pedagang roti yang melayani Imam Ahmad ketika beliau tidak ada tempat untuk istirahat. Tahu kan? Itu kan cerita tentang apa? Istighfar. Imam Ahmad tanya, kenapa engkau istighfar terus ya nopo? Saat ngobrol istighfar, menyiapkan makan istighfar, mengadon roti istighfar. Yang ditanya Imam Ahmad apa? Hajat apa yang belum dikabulkan Allah sampai engkau istighfar terus menerus? Sama kan yang saya ceritakan? Lalu beliau jawab, tidak ada wahai Syekh. Semua sudah Allah cukupkan dalam hidup saya. Anak-anak ada, istri solihah, rumah seperti yang kau lihat, jenengan istirahat di sini. Pasti ada yang belum engkau harapkan. Yang kau harapkan belum dikabulkan Allah. Jawabannya sepele. Ya Syekh, aku itu goleki sik jenenge Imam Ahmad. Imam Ahmad kuwi angger ning guru tak oyak wis pindah Gladak. Angger tak oyak Gladak pindah Sukoharjo. Aku ning Sukoharjo pindah Jogja ora tau ketemu. Saya malu sama Allah, ada apa gerangan dengan diriku sehingga aku tidak diperbolehkan bertemu dengannya. Makanya saya istighfar.
Berarti kan kamuflase istighfar sebagai permohonan maaf itu kan sebetulnya kita ingin doanya dikabulkan kan Bu. Tetapi orang zaman dulu bilangnya apa gerangan salahku kok saya tidak bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad. Makanya saya minta ampun sama Allah. Lah kita orang dikabulkan doa malah saya menohok Allah. Piye to ya Allah kok ora ndang dikabul-kabulke. Lupa dengan istighfarnya kita. Kita tidak mikir, mungkin ada apa dengan kita sehingga kok doa itu tidak dikabulkan. Padahal Allah sudah berjanji semua pasti dikabulkan. Gitu. Dan ketika Imam Ahmad tahu yang dipingin ke itu adalah ketemu dengan dia yang kaget duluan. Astagfirullah. Loh kenapa kok istighfar dunia? Ketahuilah kisahnya. Akulah Ahmad. Berarti aku ini mampir ini itu karena Allah. Ini tempat yang tidak ada dalam rencana saya. Saya harus mampir ke masjid, diusir dari masjid. Tidak ada yang kenal saya. Dan ternyata Allah pertemukan aku dengan engkau asbab istighfarmu kepada Allah. Ini contohnya ibu bapak rahimani, rahimahumullah. Ada insight lagi kan? Berarti kalau merasa doanya itu belum dikabulkan Allah, maka banyak-banyaklah muhasabah. Ada apa gerangan diri kita sehingga Allah belum mengizinkan amanah yang panjenengan panjatkan. Barakallahu fikum ajma'in. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin jika ada pertanyaan dipersilakan. Setengah 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kajian hari ini menambah kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah, memberikan kita bekal tawakal, lalu banyak-banyak husnudzan dengan ketetapan Allah. Semoga setelah ini semakin pede, yakin bahasanya kita itu sudah diberi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya wis sadu-sadu gitu. Sepertinya masuknya alhamdulillah. Ya jangan di masjid saja nggih. Takutnya mungkin melampah mlebu guru wis lali meneh ya. Ya adalah larang to iki wis lali meneh tentang menikmati itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sehat semuanya, berjumpa Ramadan dengan kekuatan yang terbaik. Semoga kita bisa mengamalkan amalan-amalan terbaik lebih baik daripada tahun sebelumnya. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.